Hey, selamat datang di Scream Night. Di video kali ini aku bakalan menceritakan sebuah kisah legendaris yang ada di Indonesia. Tentunya masyarakat Indonesia tidak akan lagi asing dengan kisah tersebut, yaitu kisah dari Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Nyi Roro Kidul adalah sesosok roh atau dewi legendaris Indonesia yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Tokoh ini dikenal sebagai Ratu Selatan atau Samudra Hindia dalam kurung, dan secara umum disamakan dengan Kanjeng Ratu Kidul. Meskipun menurut beberapa kalangan sebenarnya keduanya berbeda. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu yang mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi atau dalam kurung Dewi Sri dan Dewi Alam yang lain. Sedangkan Nyi Roro Kidul mulanya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir oleh ayahnya karena ulah ibu tirinya. Dalam perkembangannya, masyarakat cenderung menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul. Meskipun dalam kepercayaan kejawen, Nyi Roro Kidul adalah bawahan setia Kanjeng Ratu Kidul. Kedudukan Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Lelembut Tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi. Selain juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Sunda. Oke, kita akan membahas langsung namanya. Nyai Roro Kidul juga dikenal dengan berbagai nama yang mencerminkan berbagai kisah berbeda dan asal-usulnya legenda, mitologi, dan kisah turun-temurun. Ia lazim dipanggil dengan nama Ratu Laut Selatan dan Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Menurut adat istiadat Jawa, penggunaan gelar seperti Nyai, Kanjeng, dan Gusti untuk menyebutnya sangat penting demi kesopanan. Orang-orang juga menyebutnya sebagai Eyang atau dalam kurung nenek dalam wujud sejenis putri duyung. Ia disebut sebagai Nyai Blorong. Terkadang orang juga menyebut namanya sebagai Nyai Loro Kidul. Bahasa Jawa loro merupakan sebuah homograf untuk dua dan sakit atau menderita. Sementara bahasa Jawa Rara atau Roro dalam kurung memiliki arti gadis seorang ortografer Belanda, memperkirakan terjadinya perubahan dari bahasa Jawa kuno Roro menjadi bahasa Jawa baru Loro, sehingga terjadi perubahan arti dari gadis cantik menjadi orang sakit. Oke, kali ini kita akan membahas asal usulnya. Check it out. Asal usulnya, masyarakat Sunda mengenal legenda mengenai penguasa spiritual kawasan Laut Selatan, Jawa Barat yang berwujud perempuan cantik yang disebut Nyi Roro Kidul. Legenda yang berasal dari kerajaan Sunda Pajajaran, berumur lebih tua daripada legenda kerajaan Mataram Islam dari abad ke-16. Meskipun demikian, penelitian antropologi dan kultur masyarakat Jawa dan Sunda mengarahkan bahwa legenda Ratu Selatan Jawa kemungkinan berasal dari kepercayaan animistik prasejarah yang jauh lebih tua lagi. Dewi Prahindu, Buddha dari Samudra Selatan, ombak Samudra Hindia yang ganas di pantai selatan Jawa, badai serta terkadang tsunami-nya, kemungkinan telah membangkitkan rasa hormat serta takut terhadap kekuatan alam, yang kemudian dianggap sebagai alam spiritual para dewata serta lelembut yang menghuni lautan selatan, yang dipimpin oleh ratu mereka, sesosok dewi yang kemudian diidentifikasikan sebagai Ratu Kidul. Oke, di sini ada beberapa nama yang berbagai daerah menyebutnya. Sekarang kita akan membahas dari yang namanya Dewi Kandita. Dewi Kandita, salah satu cerita rakyat Sunda menceritakan Dewi Kandita atau Kadita, putri cantik dari kerajaan Sunda Pajajaran di Jawa Barat yang melarikan diri ke lautan selatan setelah diguna-guna.
Guna-guna tersebut dikeluarkan oleh seorang dukun atas perintah saingannya di istana dan membuat putri tersebut menderita penyakit kulit yang menjijikkan. Ia melompat ke lautan yang merombak ganas dan menjadi sembuh serta kembali cantik. Para lembut-lembut kemudian mengangkatnya menjadi ratu lembut lautan selatan yang legendaris. Versi yang serupa adalah Dewi Kandita, putri tunggal Raja Munding Wangi dari kerajaan Pajajaran. Karena kecantikannya, ia dijuluki Dewi Srengenge atau dalam kurung Dewi Matahari. Meskipun mempunyai seorang putri yang cantik, Raja Munding Wangi bersedih karena ia tidak memiliki putra yang dapat menggantikannya sebagai raja. Raja kemudian menikah dengan Dewi Mutiara dan mendapatkan putra dari pernikahan tersebut. Dewi Mutiara ingin putranya dapat menjadi raja tanpa ada rintangan di kemudian hari, sehingga ia berusaha menyingkirkan Dewi Kandita. Dewi Mutiara menghadap raja dan memintanya untuk menyuruh Kandita pergi dari istana. Raja berkata bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun yang ingin bertindak kasar pada putrinya. Mendengar jawaban itu, Dewi Mutiara tersenyum dengan berkata manis sampai raja tidak marah lagi kepadanya. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Dewi Mutiara mengutus pembantunya untuk memanggil seorang tukang tenung. Dia menyuruh sang dukun untuk meneluh Kandita. Pada malam harinya, tubuh Kandita gatal-gatal, dipenuhi kudis, berbau busuk dan penuh bisul. Ia menangis tak tahu harus berbuat apa. Raja mengundang banyak tabib untuk menyembuhkan Kandita, serta sadar bahwa penyakit tersebut tidaklah wajar, pasti berasal dari guna-guna. Ratu Dewi Mutiara memaksa raja mengusir putrinya karena dianggap akan mendatangkan kesialan bagi seluruh negeri. Karena raja tidak menginginkan putrinya menjadi gunjingan di seluruh negeri, ia terpaksa menyetujui usul Ratu Mutiara untuk mengirim putrinya keluar dari negeri mereka. Kandita pergi berkelana sendirian tanpa tujuan dan hampir tidak dapat menangis lagi. Ia tidak dendam kepada ibu tirinya, melainkan meminta agar Sang Hyang Kersa mendampinginya dalam menanggung penderitaan. Hampir 7 hari dan 7 malam, akhirnya ia tiba di Samudra Selatan. Air samudra itu bersih dan jernih, tidak seperti samudra yang berwarna biru atau hijau. Tiba-tiba ia mendengar suara gaib yang menyuruhnya terjun ke dalam laut selatan. Ia melompat dan berenang. Air samudra selatan melenyapkan bisulnya tanpa meninggalkan bekas. Malah ia semakin cantik. Ia memiliki kuasa atas samudra selatan dan menjadi seorang dewi yang disebut Nyi Roro Kidul yang hidup abadi. Kawasan pantai Palabuhan Ratu secara khusus dikaitkan dengan legenda ini, dan di sini kita akan membahas legenda dan kepercayaan. Oke, check it out. Nyi Roro Kidul dipercaya menjabat sebagai patih Kanjeng Ratu Kidul yang memimpin bala tentara makhluk halus di Laut Selatan. Kiai Iman Sampurno dari Blitar, Jawa Timur abad ke-19 mengeluarkan ramalan bahwa Nyi Roro Kidul dan Sunan Lau akan memimpin bala tentara masing-masing akan menyebarkan wabah kepada para manusia berkelakuan buruk. Dan next juga kita akan membahas Nyi Roro Kidul dan Nyi Bloro. Get out. Nyi Roro Kidul terkadang digambarkan berwujud putri duyung dengan tubuh bagian bawah berwujud seekor ular atau ikan. Terkadang pula digambarkan sebagai wanita yang cantik. Ia dipercaya mengambil jiwa siapapun yang ia inginkan. Terkadang ia disebut memiliki wujud ular. Kepercayaan ini mungkin berasal dari legenda tentang putri Pajajaran yang menderita penyakit lepra. Penyakit kulit yang dialami putri tersebut kemungkinan dianggap sama seperti ular yang berganti kulit. Dan ada juga Nyi Roro Kidul dan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki hubungan mendalam dengan Nyai Roro Kidul karena aspek yang sama, yaitu dalam bahasa Jawa. Kali memiliki arti sungai. Panembahan Senopati 1584 dan 1601, pendiri ekspansi Imperial Mataram, mencari dukungan dewi dari Samudra Selatan, Kanjeng Ratu Kidul dan Nyai Roro Kidul. Di Pemancinang, Selatan Jawa, untuk menjadi pelindung khusus keluarga bangsawan Mataram. Ketergantungan Senopati pada Sunan Kalijaga dan Nyai Roro Kidul menurut
catatan sejarah mencerminkan ambivalen dinasti Mataram terhadap Islam dan kepercayaan asli Jawa. Dan kita di sini akan membahas tentang larangan yang ada di Pantai Selatan, yaitu larangan berpakaian hijau. Terdapat kepercayaan lokal bahwa mengenakan pakaian berwarna hijau akan membuat pemakainya tertimpa kesialan, karena hijau adalah warna kesukaan Nyi Roro Kidul. Warna hijau laut, gadung, melati dalam bahasa Jawa adalah warna kesukaan Nyi Roro Kidul, dan tidak boleh ada yang memakai warna tersebut di sepanjang pantai selatan Jawa. Peringatan selalu diberikan kepada orang-orang yang berkunjung ke pantai selatan untuk tidak mengenakan pakaian berwarna hijau. Mitosnya, mereka dapat menjadi sasaran Nyai Roro Kidul untuk dijadikan tentara atau pelayan (budak). Secara logika, alasan tersebut muncul karena air laut pada daerah pantai selatan warnanya cenderung kehijauan, sehingga korban tenggelam yang mengenakan pakaian hijau akan sulit ditemukan. Serat Centini menyebut bahwa Gusti Kanjeng Nyai Roro Kidul memiliki kampung gadung melati atau kain dodot panjang berwarna hijau dan tengahnya putih yang berperada emas. Kita next ke budaya populer. Nyi Roro Kidul seringkali menjadi tokoh dalam perfilman Indonesia seperti Kutukan Nyi Roro Kidul, Bangunnya Nyi Roro Kidul, Dewi Angin-Angin, Susuk Nyi Roro Kidul, Sinetron Nyi Roro Kidul, dan sebagainya. Roro Kidul menjadi salah satu karakter dalam komik daring webtoon Indonesia berjudul 7 Wonders, merupakan perubahan wujud bidadari, Nawang Wulan, legenda Jakartarup, dan Nusantara Droid War. Nyi Roro Kidul mengilhami perancangan salah satu karakter pahlawan dalam permainan daring Mobile Legends bernama Kadita. Permainan Heroes of Good memiliki karakter bernama Nyi Roko yang terilhami dari legenda Nyi Roro Kidul. Permainan Atlantika Online memiliki karakter bernama Roro Kidul. Line Let's Get Rich memiliki karakter bernama Roro yang terinspirasi dari legenda Nyi Roro Kidul. Permainan Seven Knights memiliki karakter bernama Roro. Oke, mungkin segitu aja kisah dari Nyi Roro Kidul. Kalau ada salah-salah kata mungkin dimaafkan, karena manusia juga tidak luput dari kesalahan. Oke. Mungkin segitu aja videoku pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten yang ada di channel ini. Dan yang terakhir, sampai jumpa. Dan jangan lupa untuk waspadalah.